Talent standby. Viewers standby. Popcast 103. Action. Well, Pop Lovers, ketemu lagi bareng sama gue Semi Bastian, of course di Popcastnya Pop FM Jakarta. Dan kali ini gue kedatangan teman-teman gue ramean di sini, satu RT di bawah semuanya, tapi nggak semua juga sih. Jadi buat lo yang kangen banget sama boy band, nah sekarang Podcastnya Pop FM Jakarta bakal ngundang boy band fenomenal, terpercaya, dan pastinya banyak banget fans-fans ceweknya yang menggila-gilai. Gila lu gitu. Tapi sebelum kita kenalan sama bintang tamu kita yang untuk hari ini, kita lihat yang satu ini dulu. Check it out. Nah, Pop Lovers, sebelum kita lanjutin video untuk kali ini, gue mau ingetin nih, jangan sampai lupa like, subscribe, dan juga komen di bawah ini. Terus yang paling penting, nyalakan lonceng notifikasinya biar lo gak ketinggalan informasi-informasi kece yang ada di YouTube-nya Pop FM Jakarta. Oke, Pop Lovers, kalau udah penasaran siapakah bintang tamu kita untuk hari ini, langsung saja kita kenalan. Dan hari ini studio Popcastnya Pop FM Jakarta sudah kedatangan B-Force. Mereka teman-teman gaul gue, guys. Jadi kayak kita udah terbiasa ngobrol-ngobrol. Jadi di sini kita formalitas aja lah ya. Ya. Oke, dan mungkin Pop Lovers ada yang masih belum kenal satu persatu, boleh kenalan dulu nggak? Hai, aku Muffin. Halo, saya Sebastian. Halo, aku Alif, panggil saja Al. Halo, saya Devin. Halo, gue Semi, kita dari B-Force. Kalau ada gue jadi D-Force ya. Oke, anyway, B-Force hari ini bakal ngasih sesuatu atau kejutan untuk Pop Lovers, yaitu single terbaru kalian yang berjudul Together, Stronger and Better. Oke, boleh nggak di-share sama Pop Lovers? Ini single menceritakan tentang apa sih? Silahkan, siapa yang mau menjelaskan? Singlenya menceritakan tentang perasaan kesepian kalau sendiri, nggak bareng-bareng. Terus kayak di bagian build menuju rap itu kayak ceritanya gimana rasanya ketemu sama orang yang kita sayang banget. And then akhirnya kayak ya udah pas di rap itu ceritanya. Jadi emang progresnya jauh banget sih dari opening ke rap itu, kayak euforia senengnya bisa bareng-bareng lagi sih. Oke. Jadi ini sebagai kayak elemen of surprise dari kalian juga, karena kan sekarang boleh dibilang sudah nggak ada boy band nih di Indonesia. Sementara di Korea sana masih ngehits. Nah, apakah ini B-Force datang untuk mengobati kangennya pecinta musik Indonesia dengan boy band atau gimana? Lebih ke mengobati kangennya fans kita sih, si Tim B itu, karena emang walaupun kita kan sempat vakum ya Kak, Yes. lama sekitar 2 tahun gitu, sibuk masing-masing. Ya mereka masih tetap rame di Instagramnya, di sosmed kita lah, makanya kayak simply pengen balik lagi buat mereka berkarya lagi, mumpung ada kesempatan balik lagi. Tapi ternyata disambut baik sama manajemen, sama label, ya kenapa enggak jadiin comeback sekali ya, di single kedua. Oke, boleh dibilang kan kalian satu persatu sibuk masing-masing, udah punya kegiatan masing-masing. Terus gimana akhirnya kalian menyatu, dan boleh dibilang kemarin hiatus ya, udah lama banget nggak ngeluarin single, terus tiba-tiba udah yuk kita kumpul lagi jadi satu. Ceritanya gimana nih di antara kalian yang udah sibuk masing-masing, terus akhirnya bisa bersatu lagi? Sebenarnya kita bisa bersatu lagi itu gara-gara karantina sih, pandemi menyerang. Oh, jadi saya thank you buat Corona Iya, ya? guys, saya thank you buat Mbak Corona. Terima kasih. Jadi gara-gara itu kita tuh mungkin kayak 3 bulan atau 4 bulan pertama itu kita udah nggak tahu nih mau ngapain, karena PSBB pertama kan bener-bener bener-bener nggak boleh kemana-mana, dan parno juga kan. Pada saat itu bener-bener kita tuh bayangannya tuh PSBB tuh bener-bener yang udah kalau lu keluar lu ajal di depan mata gitu. Jadi kita bener-bener kegiatan semua ketahan segala macem. Nah, masuk ke PSBB kedua langsung muncul nih, ayo kita karya yuk, bikin apa yuk, jangan diem-diem aja di rumah gitu. Akhirnya aku kontak lagi Bastian kontak yang lainnya segala macem, terus ketemuan tuh. Akhirnya kita memutuskan untuk ayo bikin B-Force bikin konten lagi segala macam. Ya akhirnya terciptalah lagu itu, dan kebetulan lagu itu udah lama dibikin ya, Bas. 2 atau 3 tahun yang lalu. Jadi emang konsep lagu itu tuh udah ada, tinggal direalisasikan aja gitu pada saat itu. Ya sekali lagi terima kasih lah untuk Corona. Iya, benar.
Terus dari penggarapan lagu kan ini katanya lagunya udah lama banget nih. Terus akhirnya kalian bikin dan kalian share ke teman-teman tim B. Oke, dari proses take-nya sampai akhirnya mastering butuh waktu berapa lama tuh? Itu ngambil 2-3 bulan ya. Sampai akhirnya kita shoot untuk musik videonya. Revisi beberapa lirik, udah gitu ngobrolin musiknya juga. Itu kayaknya ya hampir 3 bulan kurang deh. 3 bulan kurang? Iya. Oh, jadi pandemic ini buat kalian lebih produktif untuk garap ini. Iya. Oke. Jadi after jadi, apakah kalian share ke teman-teman kalian dan apa tanggapan mereka? Apalagi boyband ini comeback nih, gitu loh. Lebih ini ya, kalau misalkan share ke teman pasti, tapi yang kita nggak nyangka itu kita dapat banyak reaction dari luar negeri ya. Dari itu waktu itu Jerman ya. Jerman, Amerika juga banyak dari teman-teman di luar sana yang sebetulnya kita kagak expect mereka bakalan review, kasih reaction sama music video kita. Akhirnya muncul tuh semua. Jadi kalau misalkan kita search nanti bisa di Together Stronger Better Before reaction video, itu cukup lumayan banyak sih, dan thank you buat mereka-mereka yang udah reaction karena mereka mungkin lebih banyak orang lagi yang tahu kita comeback. Oke, wow. Tapi kalau boleh tahu ini single yang nyiptain siapa? Untuk lagu aku arahnya mau. Oke, wow. Jadi gue pikir tuh kalian cuman nyanyi dan juga ngedance aja, tapi ternyata di antara kalian udah ada yang bisa bikin lagu ya? Ada. Wow. Kayak wardrobe juga merangkap jadi wardrobe. Oh baik. Make up siapa? Makeup ada. Ada juga. Ada Gue biasa Devin. juga bisa juga driver juga sih. Oke. Nah justru itu poin yang lagi pengen kita tekenin sekarang Kak, karena banyaknya boyband yang terima jadi ya, bisa dibilang seperti itulah secara produksinya. Cuman kita pengen yang secara produksinya itu kita banget gitu loh. Jadi kalau bisa mungkin kita nggak hanya boyband tapi kita juga musician yang menciptakan juga gitu. Bagian Oke. konsumsi juga. Bisa. Kalau nasi kotak udah datang. Oh konsumsi, baik. Gue Iya. pikir konsumsi Konsumsi apa? nih. Oke. Tapi yang pengen gue tanya sama kalian nih, kita flashback ke belakang. Kalian kan sebelumnya juga banyak orang yang udah mengenal kalian. Terus kemudian kalian mendaftar di boy band and girl band. The Next Boy Girl Band. The Next Boy and Girl Band. Nah, motivasi kalian apa waktu itu? Apakah kalian yang benar-benar kayak, oh this is my passion, atau gimana tuh? Kemarin memang kalau Devin lebih passionnya kayak pengen nyari ibunya ya. Gimana sih? Hah? Lu ngelawak aja mu kerjaannya. Gue pikir lu serius loh, coy. Kagak. Oke. Kita kebetulan setelah comeback lebih fokusnya ke lawak sih. Jadi pelawak. Mau ikut Aki ya, Akademi Komedian Akademi Indonesia. Betul. Oke, Udah baik. dari kita bisa ditarik. Ini lama-lama gue antara percaya nggak percaya sama kan? Programnya ada juga kagak tahu, ada juga. Bener. Sebenarnya kalau misalnya ngomongin passion, yang jelas kita punya passion di nyanyi, di dance, karena waktu ikutan kompetisinya kan emang harus bisa nyanyi, harus bisa dance Yes. kan. Tapi memang seiring berjalannya, maksudnya kompetisinya, kita jadi satu grup ya, kita udah nge-blend aja sih. Kayak nyampur aja, kecuali Alif mungkin. Ada unek-unek apa nih? Astaga, ada unek-unek apa nih? Lif? Dikeluarinnya. Ada. Mas Apa? bentar tunggu. Ada Gojek. Baik, karena di podcastnya Pak Jakarta penuh dengan surprise. Oke, silakan Liv. Temuin Bapak Gojek dulu. Oke, baik guys. Kita di sini cuma bertiga nih ya. Belok sana, Liv. Oke, pintu keluar di sini silakan keluar. Pintu toilet. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas MV-nya kalian. Udah Oke. jadi kan tadi dibilang Udah, sampai ada reaction juga dari Iya. teman-teman luar negeri sana. Nah, proses dari MV-nya sendiri berapa lama? Proses dari MV. Untuk syutingnya. Untuk dari pertama kali kalian nyusun konsepnya, terus syutingnya, terus sampai kelar semuanya. Sebenarnya berbarengan sih ya. Waktu itu kita konsepinnya sambil 2-3 bulan itu Iya, udah. sampai Oh, udah, oke. udah. Jadi Jadi tapi include kalau itu ya. mikirin. syutingnya mah bentar ya, dua 2 hari doang. Terus editingnya aja yang agak makan waktu soalnya kan berapa Soalnya sebulan. BM banyak Banyak mau. Oke, nah Sekitar kalau sebulan. untuk konsepnya sendiri, MV-nya sendiri ada konsep apa dari kalian? Apakah cuman kalian bener-bener tampil di situ full sambil nari atau ada konsep tertentu nih? Kalau biasanya kan boyband kayak lebih banyak dance, terus lebih sedikit dramanya di situ kan. Kalau dari Before sendiri gimana tuh? Kita nggak ada drama sih di situ, lebih ke apa ya, lebih benar-benar kayak
mungkin lebih main ke ekspresi karena kita nggak full dance Kak. Kita boyband yang nggak full dance kayak Korea dari awal sampai akhir kayak gitu. Cuma di bagian build sama ref aja. Maksudnya konsep yang bener-bener kayak pakai satu konsep nggak ada sih. But basically kayak bener-bener semua pengambilannya, shotnya ya mewakili liriknya aja sih. Lebih ke lirikal ya jatuhnya ya. Karena kita masukin beberapa gerakan yang menggunakan bahasa isyarat Kak. Biar harapan Terinspirasi dari titik DJ ya, bahasa kalbu ya. bahasa kalbu itu. Oke. Jadi harapannya itu buat orang yang apa ya panggilan Ya, Disabilitas. teman-teman yang Disabilitas. disable. bisa menangkap pesan yang pengen kita sampaikan Good. juga gitu sih. Oke, karena kan lu juga basicnya dancer juga kan, Vin. Oke, nah berikutnya mungkin kalau dari video klipnya itu sendiri ada kesusahan nggak pada saat kalian syuting? Apalagi kan B-Force berlima nih, kayak udah selain kalian udah kenal lama, mungkin kan di dalam syuting itu sendiri pasti ada sedikit trouble, kendala atau lain sebagainya. Ada yang kalian alamin? Mungkin mau berkeluh kesah di sini, yang kemarin sempat dongkol pengen diungkapkan juga nggak apa-apa di sini. Siapa tuh? Devin kayaknya tuh. Devin. Gak ada sih, kita kebetulan banyak kebantu juga sama yang di atas pasti. Kalian syuting di mana? Kebetulan di atas nih ya. Iya, jadi dimudahkan semuanya ya waktu itu ya, dari teman-teman yang mau dancer, dari teman-teman dari Ridwan, terus kayak semuanya jadi gampang aja gitu. Terus, karena emang project iseng-iseng kan. Awal. Project kangen kan sebetulnya. Oh, Jadi oke. memang kita sudah lama tidak bertemu, akhirnya kumpul terus keluar ide ini, pengen bikin project kangen, rupanya bersambut juga ya, seperti yang tadi dibilangin sama Bastian. Ya udah, puji Tuhan, kita kenapa tidak Oke, diperbesar. jadi intinya adalah sebenarnya kalian pengen reunian ya. Reunian terus akhirnya karena rindu perform, akhirnya kalian perform. Daripada di rumah aja nggak produktif, mendingan bikin sesuatu yang produktif. Oke. Nah, untuk nextnya sendiri nih, B-Force punya ide-ide apa lagi? Apa mungkin ada tercetus ide untuk single berikutnya atau ide gila. Banyak sih kalau ide Kak, cuma kadang-kadang kan kayak kita punya banyak ide cuma nggak tahu bakal bisa terrealisir atau enggak kan. Yes. Karena kayak dengan segala. Oh ya boleh Mas, silakan masuk. Maaf. Iya. Pilnya digeser. Bentar, bisa pakai Jadi- card? ini serius kak? Ini seriusan ya? Biasa, saya kan pernah driver. Oh iya, benar kang parkir juga ya ternyata ya. Oke, lanjut ini. Gue sampai lupa loh tadi pertanyaannya apa. Iya. Nextnya ide. Iya karena kan sekarang lagi apa PSBB ya Kak ya. Jadi bener-bener susah, kita ada kesempatan untuk kayak setiap tampil kayak promo pun itu bener-bener harus ikutin protokol kesehatan banget dan belum semua bisa dilakuin. Tapi jadi kayak ide banyak, cuma yang kita lebih doain itu adalah keadaan yang semakin membaik sih. Amin, Kayak amin. di dunia virus-virus cinta. Tapi di luar sana kan musisi banyak yang daripada sendirian aja nggak ngapa-ngapain, cuman promo-promo doang. Terus karena fanbase-nya kangen, mengadakan kayak sekedar kayak apa ya namanya, jumpa fans by virtual. Nah, B-Force ini sendiri apakah akan punya rencana untuk nama fanbase-nya kan Tim B, oke. Apakah akan ada rencana kayak gitu juga by virtual, nyapa-nyapa fanbase kalian? So far sih bukan lebih kayak mau bikin virtual yang nyapa-nyapa gitu sih Kak. Karena kita tahu lagi kondisinya PSBB begini, terus kita nggak bisa kayak jumpa fisik juga. Mungkin kita lebih kayak promo-promonya itu kayak bikin sesuatu yang bisa, yang reachable sama mereka seperti kayak Instagram Live dan itu kan juga salah satu sarana yang bisa kita gunakan untuk ngebangun relasi lagi sama teman-teman kita. Jadi so far sih memang lebih konsen ke virtual yang kita sekarang bisa gunakan dulu sih Kak. Gitu. Iya. Oke, kau menginginkan sih tanya. Ada yang mau ditambahkan mungkin masalah virtual live bareng sama Tim B mungkin? Ya mungkin rencana ke depan mungkin kita bikin Zoom meeting sama Tim B gitu kayak pengen dengar keluh kesah mereka tuh apa, kayak ya kalian pengen tuh seperti apa gitu, lagu next selanjutnya seperti apa, dan ya nggak menutup kemungkinan sih akan ada kayak Meet Zoom and greet gitu, by meet and greet virtual. Zoom. Oke, tapi
yang tadi di awal gue bilang, sekarang kan di Indonesia untuk boyband udah kayak sedikit pelan-pelan sudah nggak ada nih. Nah kalian tampil lagi dengan formasi yang segar gitu kan, dengan satu persatu orang juga sudah punya fanbase-nya masing-masing gitu kan. Apa yang pengen sebenarnya kalian tawarkan untuk tim B dan juga pecinta musik Indonesia? Kira-kira apakah kalian akan menjanjikan ini kita boyband, salah satu boyband yang akan tampil lagi, yang pengen benar-benar menghibur pecinta musik Indonesia dengan kualitas yang oke dan sebagainya. Apalagi kan Alif juga sempat viral dengan apa sih itu? Pak Ijonya kan. Apakah nanti akan ada versi bahasa Jawanya juga atau Ya, gimana tuh? menurut kemungkinan mungkin B-Force bakal bikin lagunya itu pakai bahasa daerah kita asal masing-masing. Oke. Begitu Iya. ada project terdekat ya. Iya. Oke. Maksud aku adanya kita comeback itu pengen menghidupkan lagi apa ya, per boybandan di Indonesia. Kalaupun sekarang lagi turun ya kita bangkitkan lagi, apalagi kiblatnya nggak dipungkiri kan sekarang Korea tuh lagi K-pop tuh. Iya kan, terus aku pengen adanya B-Force ini muncul lagi, pengen membangkitkan lagi nih, ayo nih biar makin apa dunia musik di Indonesia itu makin berwarna gitu. Dan nggak menutup kemungkinan tadi kita bikin sesuatu yang beda, mungkin B-Force bawain next singlenya tuh yang unik gitu, yang pakai bahasa daerah masing-masing. B-Force dengan kearifan lokal ya. Iya. Wow. Nggak menutup kemungkinan. Tapi menurut kalian sendiri, seberapa yakin kalian bakal pecah nih untuk pecinta musik Indonesia dengan formasi boyband ini? Harus yakin sih kak. Yes. Karena kalau kitanya nggak yakin nanti kayak pasti mereka juga bertanya-tanya yang di luar. Yang jelas kita nggak tahu seberapa bagus kualitas kita itu bukan sesuatu yang kita bisa omongin. Kayak teman-teman yang bisa nilai. Jadi kayak kalau kalian pengen, mungkin teman-teman yang belum tahu B-Force, halo kami B-Force, kalian bisa ngecek MV kita di YouTube, judulnya Together Stronger Better. Langsung aja komen di situ, terserah kalian mau komen apa, kritik, membangun, apapun, even kritik yang nggak membangun kalian taruh aja. Nanti ya sebenarnya kayak kalau misalnya ditanya kayak gitu, komen-komen di MV kita sih yang bakal jawab gitu, karena kita nggak tahu gitu apa yang mereka expect gitu, tiap orang kan beda-beda kan. Tapi yang jelas B-Force ada di sini simply because our friendship and we just want to give kayak karya-karya gitu ke industri musik Indonesia. Oke, tapi sejauh ini kita ngomongin masalah haters nih ya. Pasti setiap public figure, jangan kan public figure, orang biasa pun pasti ada hatersnya. Kalian dari B-Force sendiri memaknai haters itu seperti apa sih? Lu pernah di-hate nggak? Pernah lah. Coba apa? Contohnya satu. Contohnya. Ih Malvin. Heeh. Apa? Ya, lanjut dong. Gua Ya, kan kan udah nggak tahu, cerita kan ada nggak tahu hater, ya. gua ininya coba. Malvin rambutnya tuh kayak gula-gula. Makasih manis dong. Iya. Iya. Gombal. Tapi kalau misalnya di media sosial kalian ada haters, kalian baca semuanya dan tanggepin nggak sih? Gue lebih suka nanggepin sih, Iya. jujur. Oh iya, Gua enggak. kadang akhir-akhir ini justru lebih suka kayak ngejawabin. Alasan lo apa nanggepin kayak gitu? Alasannya ya kayak sebel aja sih sebetulnya, bukan lebih kayak greget gitu, karena in the end itu teman-teman kita yang support kita yang bakalan balesin duluan, Yes. nggak secepat kita kan maksudnya. Ketika mereka ngebalesin, gue cuma nambahin support gitu, savage like something like that. Wes. Tapi believe it or not, orang-orang di luar sana, netizen kayak misalnya ngehujat kalian karena mereka belum ketemu langsung sama kalian. Karena kalian tuh katanya menurut mereka. Katanya. But sometimes kalau misalnya mereka ketemu sama kalian akan berubah, minta foto Lebih lah. benci. Iya, karena ini to be honest, Luar pengalaman ekspektasi juga ya. sama teman-teman gue yang katanya, ih gue benci banget sama band ini, tapi pas mereka ketemu, lihat personality-nya, terus kemudian ngelihat cara mereka menjawab TikTok sama si orang tersebut, akhirnya jadi ke fans. Nah, kalian kayak gitu juga sih, pernah nge-hate seseorang nggak, terus akhirnya pas ketemu tiba-tiba, wah gila ini orang baik, nice banget ya. Pernah nggak ngerasain hal yang kayak gitu? Atau kalian emang nggak pernah ada yang, aduh gue nggak ada haters deh kayaknya? Aku nge-hate nggak pernah, cuma kalau haters. Waduh. Oh, aku pernah. Jadi gini, kalau aku mundur ke belakang beberapa tahun yang lalu 2013, itu tuh aku benci banget yang namanya boyband Korea. Oke. Aku tuh benci banget sama boyband Korea dan adik aku adalah K-pop lovers. Sampai pokoknya
berantem lah gara-gara rebutan channel TV gitu. Aku pengen nonton yang apa Indonesia. Pengen nonton sinetron gitu ya? Enggak sinetron juga sih. Oke, Pada terus? saat itu inbox Oh, sama ya pokoknya masih acara musik lah gitu. Hmm. Rebutan. Nah, aku acara musik Indonesia, dia acara musik Korea. Hmm. Bener-bener yang nge-headnya tuh segitunya sampai di joget-jogetin kayak dilucu-lucuin gerakan boyband mereka. Akhirnya aku yang berangkat ke Korea untuk di training segala macam dan Wow. debut sebagai boyband. Nah, dari situlah aku melihat kayak yang oh ternyata sistemnya begini, ternyata mereka bisa debut itu karena di training 3 tahun, 4 tahun gitu-gitu dan bener-bener personalitinya mereka tuh bener-bener yang sopan banget. Pada saat itu tahun 2013 sama boyband aku yang lama bisa kesempatan sepanggung sama Super Junior. Wow. Nah Super Junior itu salah satu pada saat itu ya aku pukul rata semua yang namanya boyband, aku benci aja. Setelah ketemu di atas panggung tuh leadernya yang si Won itu dia bener-bener yang datengin kita terus ngajak salaman kita. Nice sampai person ya. Iya, sampai yang bener-bener begitu. Terlepas dia leadernya, aku kira oh mungkin karena dia leader doang, tapi yang lainnya yang udah punya nama, fans mereka tuh di depan mata kita ratusan ribu itu bener-bener yang apa ya istilahnya apa nih namanya ngebau. Bener-bener yang apa ya menghormati kita gitu. Pokoknya ya bener-bener nggak expect lah kita don't judge a book by its cover. Itu dia. Oke, ini definisi benci jadi cinta beneran ya? Iya kan? Karena kan kecemplung. Kecemplung. Oke. Nah, tapi kita ngomongin lagi masalah Together Stronger and Better. Nah, kalau dari kalian sendiri, ini kan movie videonya udah movie video ya, MV-nya udah, Iya. musik videonya udah jadi. Terus kemudian kalian sendiri juga udah promo nih. What next dari B-Force ini? Ada planning apa? Apakah cuma di YouTube channel atau akan mengeluarkan album kah atau mau ngajak Udah keinjek. tim B untuk ketemu bareng buat ngerjain sesuatu atau gimana? What next, Devin? What next? Kita ada project 3 lagu ke depan. Keluar juga akhirnya dipancing gitu ya. Sedap. Budget dari Devin. Amin. Tapi diaminin dulu guys Iya. karena Amin. emang planningnya seperti itu. Cuman kita ke depannya nggak tahu, siapa tahu jadi album kan, Amin. bukan cuma 3 doang gitu. Jadi masih Tapi- godok-godok lagu. Kalau influence kalian sendiri siapa sih kalau untuk bermusik lebih tepatnya? Satu persatu kan mungkin berbeda ya. Kalau aku Bruno Mars sih. Bruno Mars. Bruno Mars. Kalau Bastian? Aku banyak kalau musik-musik, tapi aku suka kayak David Guetta gitu-gitu. Cuma kalau penyanyi sekarang mungkin kayak Ariana Grande, Taylor Swift. Ya bagus, banyak deh. Banyak kak. Oke. Kalau Alif? Kalau aku ini Michael Jackson. Asik. Legend. Oke. Tapi kalau yang zaman sekarangnya itu ya Justin Bieber, pokoknya nyanyi sambil ngedance. Ngedance. Gitu. Legend dangdut. Legend dangdut. Roma Irama dong. Roma Irama. Iya. Apa? Oh, Didi Kempot, Mas Didi Kempot. Oh, oke. Itu kalau ya gitulah, susah kalau punya 2 karakter. Oh, berarti punya alter ego. lo Alter ya? ego, Oke. Pak Ijo itu yang pakai suka Oke, pakai belakang. betul. Nice. Kalau Terus Devin? Devin gimana? Kalau aku waktu kecil tuh dengerinnya Beyonce. Beyonce. Jadi Shakira. nontonnya konser Beyonce sampai nyokap gue tuh bilang kayak ngapain sih nontonin Eri Susan. bukan lagi Beyonce. Denada. Oh, ternyata Rita Sugiharto ya itu. Oke. Ngapain nonton cewek karena kan takut anaknya mikirnya kotor Yeah. gitu kan anak kecil. Sebenarnya pada saat itu aku ngelihat stage age-nya terus Gimana dia Improvisasi. ngibas rambutnya? bukan dong, nggak fokus ke Ya. situ. Ya fokus ke situ. Improvisasi. Improve, terus cara nyanyi segala macamnya diikuti sampai gedenya influence-nya banyak dari Beyonce. Terus baru ngikutin yang John Legend dan lain-lainnya. Oke. Nah, thank you so much sudah menjawab pertanyaan dari Thank gue. Dan you. berikutnya kita akan masuk ke segmen yang kedua yaitu Centang Biru, cerita tentang bintang tamu. Jadi tim kreatif kita sudah mengumpulkan beberapa informasi tentang B-Force. Kalian wajib jawab dari beberapa portal media yang sudah dihimpun bahasa gue. Ya Allah. Yang sudah dikumpulkan maksudnya. Oke. Untuk Centang Biru B-Force. B-Force adalah the next boy band yang diramalkan akan sukses di Indonesia. Apa tanggapan kalian? Amin dulu. Amin. Amin. Amin, 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 amin.
Gimana tanggapannya Bapak? Ini cuma amin doang nih. Iya, Oke. amin. Kalau dari saya amin. Amin. Oke. Amin. 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 Idem. Amin. Idem. Amin juga. Kalau aku sih kayak kalau terkenal atau suksesnya itu bonus karena kita kan di sini cuman berkarya aja. Hmm. Seperti yang selalu dibilang oleh leader kita, karya yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi kayak kita emang bangga sama karyanya gitu. Oke, jadi intinya adalah kalian mengaminkan apabila ada netizen di luar sana menganggap kalian adalah boy band yang paling sukses untuk saat ini. Oke, diaminkan. Dan Centang Biru yang kedua, B-Force rilis single kedua. Ini single kedua kalian, Iya. betul? Together Stronger and Better untuk mengobati kerinduan tim B. Katanya kalian itu sangat dekat dengan fans kalian. Sedekat apa kalian dengan fans? Kita sampai kemarin nginep di villa ya bareng ya. Bareng semua. Jatuhnya studi tour ya. Staycation Outbound gitu. kalian Iya. ya. Deket banget sampai yang dulu waktu kita lagu pertama kita kesini aja mereka temenin tuh. Di sini di luar. Oh, single pertama kalian kesini ya? Iya. Oke, tahun 2017 17. Oh, oke. 2018 ya? Lupa. 17-18. Oh iya Oh, gitulah. Oke. Kayak gitu kan, dan kita even ada satu konten yang baru di YouTube channel baru kita itu kayak bener-bener satu cover lagu, kita cover lagu bahasa Kalbu itu bener-bener untuk mereka, jadi isinya bener-bener foto-foto sama Wow. mereka, jadi sedekat itu. Oke. Kita nafkain mereka ya. Kenapa gimana? Sedekat itu. Bahasanya terlalu santun ya. Kalau sampai SMA mah nggak tahu, tapi SMA mah insya Allah Iya. kita pemerintah kali. Kita lu jatuhnya. Tapi yang real pernah pengen nginep di kontrakan karena waktu itu mereka Iya. surprise gitu ulang tahun, terus habis itu karena udah malam banget kan, jadi pulang rumahnya di negara Bekasi. Beda udah paspornya pakai paspor beda, agak jauh, jadi nginep dulu paginya baru cabut. Oh yang lu Nina boboin itu. Bukan dong, gua nggak kayak lu Kayak Li. nyanyiin Lu lagi kan itu rame-rame Li. Oke. Tapi talking about fans, ada nggak cerita dari kalian masing-masing dengan fansnya kalian yang paling gokil, yang paling nggak bisa kalian lupain? Pasti kan ada gitu kan, yang entah itu pengalaman positif atau negatif. Negatif yang Devin Alvin, yuk. Devin lagi nih dari sini. Ya negatif ya. Nggak ada ya. Lu ngarang. So far semuanya aman, fans kalian terkendali gitu atau? Nanti kayaknya datang deh. Kita lihat aja nanti. Oh iya. Emang Kayaknya. Iya, soalnya tadi Oh, ini kayak koordinator sempat ya. nanya-nanya. Iya. Oke. Oh. Sempat nanya-nanya karena mereka tahu kalau kita bakal live di Oke. Oh. bawah ya. Kalau yang seneng-seneng sih sebenarnya banyak, cuma aku pernah pengalaman yang waktu kita di mana sih, lupa banget, di Serpong yang gue berdarah. Lupa. Oh, dicakar. Enggak dicakar, Dicakar. wow, Jadi kayak dicakar. gemes Aing gitu. mah Iya. Lebih ke Iya. gemas ya. Lebih kayak Enggak, sebenarnya dia meluk, terus aku ditarik sama security-nya, jadi kecakar gitu, Oh, bukan oke. dicakar sengaja. Tapi kecakar. Kecakar. Oke. Oh, mungkin itu anggota trio macan kali ya. Bisa jadi. Kukunya panjang-panjang. Iya benar. Oke, Centang Biru yang terakhir. Personal B-Force punya kenangan lagu saat audisi masing-masing yang tidak bisa dilupakan. Oh, jadi pada saat kalian ke boy band, girl band itu ada audisinya nyanyi juga? Iya, ya? ada. Oh, oke. Gue pikir kayak casting biasa doang, suruh dance. Oke. Jadi lagu apa yang kalian nyanyikan di depan judges waktu itu? Banyak banget. Banyak. Oh, disuruhnya banyak ya? Iya, tiap minggu beda, dan kita kan emang Oh, kita oke. dari minggu pertama, jadi kayak kalau ada yang bagus diganti Oh, iya. salah satu dari kita Ah. keluar gitu. Oke. Survival. Jadi orang baru akan datang audisi kalau dia bagus dan di tim sini kurang bagus, dia akan Ganti swap. Oh, gitu. oke. Dia swap. Pengalaman Di switch. Switch. Oke. Hah? Swap itu kayak gini, Pak. Bener, dia swap. Oh, namanya swap Iya juga? benar. Iya. Oh, Swipe, oke. swipe. Swap. Pakai P tapi Rapid kali. itu swap pakai B. Iya itu pokoknya. Di- Tapi kan nih lebih ke ini kali ya, prosesnya ngebawain lagu itu banyak yang lucu dengan kejadian-kejadian lucu ya. Apa yang lucu Mike waktu itu sih bawain lagu panas. Itu lucunya di mana? Ya si Angga gitu. Iya nggak usah ngomong gitu juga sih sebetulnya. Jadi kenapa itu? Ya ini deh, yang itu Bang. Oh ya, aku pernah nyanyi karena kan kita kalau Bye, lagi bye, hype gitu bye, kan, bye. bye. Ya lagu apa sih? Back in Kayak- 90s. Iya, bye. Iya, pokoknya gerakannya gitu kan. Tapi aku ternyata pas aku kayak gini mic-nya di sini. Iya. Gokil, serius. Iya, untung nyanyi rame-rame kan, boyband, enaknya boyband gitu kan. Ah. Jadi semuanya nyanyiin, dia
cuman hilang suara kan semuanya live. Karena jadi dia nggak ada suaranya fokus ke aja. gerakan dance-nya. Oh, ternyata. Iya. Bingung. Oke, jokes yang di dagelan ada di lu juga ya. Terus dia sepatunya jatuh. Iya, sepatu gue Lepas. lepas. Terus yang kena apa? Semprot. Oh, seperti Ridwan. Iya. Ada personal satu lagi kita. Wah, gokil. Jadi intinya banyak pengalaman, Banyak. that's why kalian pengen nyatu lagi, pengen ngumpulin nostalgia masa-masa itu. Wow, keren. Anyway, sekarang kita sudah kelar untuk segmen yang kedua dan Pop Oke. Lovers. Sekarang kita akan main games bareng sama mereka dan mungkin tim B udah penasaran banget sama kisah percintaannya dari Beavers ini. Sudah siap untuk masuk ke segmen ketiga yaitu gratis game bareng artis. Dang, dang, dang. Oke, jadi games bareng artis ini kita akan mengulik-ulik kisah percintaan kalian berempat. Jadi satu persatu kalian harus menjawab cepat pertanyaan dari gue. Iya. Oke, ini gamesnya namanya Alumni Hati guys. Jadi we are talking about mantan. Oke. Alumni Hati. Aduh, Alumni Hati. Jadi siapa dulu yang akan gue kasih pertanyaan? Devin. Devin. Oh, kayaknya Devin adalah kayak Tumbal. duta persahabatannya Lebih ke kalian tumbal. ya. Oke. Devin tuh tumbal proyek. Tumbal proyek. Apa Devin dulu? Apa Coy. Devin dulu? Kalau bagus lanjut ke kita. Oke. Jadi di sini gue udah nyiapin 35 pertanyaan. Oke. Banyak juga. But tapi kalian nggak usah menjawab 35-nya. Satu orang wajib memilih 3 personil lagi. 3 nomor aja. Oke. Bebas nomor berapa aja. Mau nomor ganjil semua, genap semua atau ganjil genap. Oke, Devin, lo pilih nomor berapa aja? 1 sampai 35. 13 and then Oh gila-gila uli mati lagi. 6. and then 27. 27. Oke. Sudah siap pertanyaan pertama. Jadi lu harus langsung jawab, nggak boleh mikir. Oke, spontanitas. Pertanyaan nomor 13. Wow, ini kayaknya harus wajib mention inisial nih ya. Pernah nyesel jadian sama siapa? Quick. Ya Allah. Siapa yang ada di kepala lu? Siapa yang ada di kepala lu? Sebut nama. Sebut nama nggak apa-apa. Jadian Nama, cuma inisial, 2, yang lainnya nggak pernah inisial jadi juga 2. apa-apa. Oh, jadi official cuma 2. Official cuma Yang nyesel nginep di kosan. Ini seneng banget kayaknya punya nostalgia yang sangat luar biasa nih. Iya, kayaknya. dia memang gitu. Siapa Vin? Inisial aja deh, inisial. Enggak usah inisial, nama aja berani dia. Ya gitu. Inisial. Inisial A. Oh. Tahu. Enggak tahu. Tahu. dong. Oh, Tahu. coba kalau misalkan si A lagi nonton lu mau ngomong apa? Ah, tuh. Kenapa lu nyesel sama si A? Enggak nyes. Ya. Kalau Lu apa apa, lu lu Kak? Kak? Lu mau ngomong apa sama si A? Apa lu Kak A? Sukses. Kita nggak bisa bohong ya. Kita nggak bisa bohong ya. Dari hati banget lo ya. Sukses. Oke, 13 udah terjawab. Oke, next nomor 6. Gila sial banget. Pertanyaan nomor 13. Devin, jujur pernah nanyain kabar mantan nggak? Sering. Siapa kalau boleh tahu? Banyak. Si A juga. Apakah Oh, mantan si lu A? banyak. Enggak kan yang official cuma 2, Iya. cuma maksudnya kayak Yang deket-deket suka cari alasan nanya kabar gitu loh, ngerti gak sih? Enggak. 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 Biar aja. Lu aja. Iya. Oke, jadi intinya ada sering. Yang official 2. Ya, oke, Yang official magang dua. banyak. Oh, baru di Magang magang banyak, nih. ya. Oke, fine. Oke, nomor 27. Pertanyaan untuk Devin yaitu kalau ketemu mantan terindah, apa yang pengen lu sampaikan? Dear mantan. Coba menghadap ke kamera. Dear Coba ex. untuk Dear Bapak ex. kameramen di zoom ya, kita akan melihat matanya Devin berbicara nih. Dear mantan. Dear mantan, anjay. Anjay. Terima kasih udah ada di hidup aku dulu, anjay. Ini dia salting, Iya. Udah lu pindahin mobil dulu ya. Iya. Ya kalau emang jodoh nggak kemana kan, nanti mungkin kita ketemu di beberapa tahun ke depan Iya, ya. Iya, ngarep. Ya Tuhan, udah itu doang.
Sukses juga. Oke, thank you. Jadi sudah kejawab semuanya ya. Menurut kalian jawaban dari sahabat kali ini semuanya jujur atau ada yang nggak jujur? Jujur kalau nggak sebutin nama mah. Jujur. Oke. Next berarti Alif. Sabar dulu nih, ada yang manicure dulu. Untung lagi nggak ngadep ke lu Podcast kameranya, lagi kan? manicure loh. Di sini bebas. Gua kesel banget tau kan yang kayak yang gitu-gitu. Tajam. Iya. Oke, di sini mah bebas podcastnya Pop FM. Lu mau pijit di sini juga nggak apa-apa. Mau makan lip, mau makan juga nggak apa-apa tadi lu aturan. Oke. Tadi udah pesen. Udah pesan ya? Oke. Gua nyampe. Good. Alif, 3 nomor. 1 sampai 35 selain 13, 6 dan 27. 2, Dan 4, 8. oh, genap. What happened lu seneng sama genap? Ya itu tanggalan ceweknya semua. Oh iya. Astaga. Oke, kita langsung ke pertanyaan nomor 2. Yap. Coba ceritain sama Pop Lovers kenangan terindah bareng sama mantan terindah. Kenangannya aku pernah nembak dia pas zaman SMA itu di tengah lapangan dan ditonton sama satu SMA lu berapa sih, Lip? SMA 3 Tegal. Halo. Oh, gue kira. Gue punya mantan SMA 3 loh. Oh iya, Iya. Waduh. sama-sama orang Tegal kan. Ya guys, ya wes, priwe Ya, itu kabarnya. apa benar-benar pas waktu istirahat, Mm. aku tembak dia di tengah-tengah lapangan gitu. Oke, enggak nembak di pasar kambing itu. Samping. Pasar kambing. Sampingnya pasar Garawan Iya, juga, iya. tapi sampingnya pasar kambing Mm. apa SMA aku dulu. Ya gitu, kayak momen yang nggak terlupakan lah. Dibilang malu juga aku gimana ya, bodo amat. Lu bangga sih. Diterima. Nah, ini pertanyaannya. Diterima. Alhamdulillah udah malu nggak terima double malu. Iya. ya kan? Terus lu. Oke, jadi intinya itu ya, lu nembak doi di tengah-tengah lapangan. Terinspirasi dari siapa gitu? FTV kah? Enggak, pada Atau- saat itu enggak. Justru Drama FTV Korea. yang ngikutin aku pada saat itu. Cia, Lu sih makanya. Lu bisa apa, Bas? Sebelum. Lu emang visual, ya kan? Tapi lu harus banyak belajar sama gua. Itu kan saling melengkapi satu sama lain ya, Iya. coy. Oke. Iya. Oke, udah terjawab nomor 2. Dan nomor 4, Alif. Ya. Penyesalan paling mendalam sama mantan. Pernah nyesel nggak? Kayak ngerasa bersalah anjay. Gak pakai pengaman. Oh, Nisa Sabian semuanya nih. Penyesalan adalah Devin kayaknya senang banget, boleh diceritain. Enggak ada. Gue ketawa doang. Oke. penyesalannya adalah ketika aku Gagal. nyelingkuhin dia sama Tante. Sama tantenya? Yang itu. Oh, bukan ya? bukan nyelingkuhin dia sama 2 orang sekaligus. Oh. Ya ampun, bener-bener kan gue bilang apa? APK Woy. Itu sih menyesal. Oke, mungkin kalau misalnya dia nonton, balik lagi thank you ya, Vin. Iya. Kalau lu mau ngomong apa sama dia? Ya mau ngomong kalau sekarang kan kamu udah menikah nih. ya Boleh kan? lah main-main ketemu. Main ke tempat gue sama kau hilang ya kan? Maaf Menjaga karena- relasi. Maaf karena dulu pernah mengkhianati kamu, dan ya semoga kamu bahagia sama yang sekarang dan cepat punya anak ya, karena udah menikah mantan aku gitu. Cepat Oke. punya anak nih dari siapa? Dari suaminya lah, mohon maaf bapak. Enggak, gue nanya doang. Kayaknya next time lu jadi co-host gue kali ya. Boleh. Asik, Oke. ada kerjaan. Oke, berikutnya nomor 8, Lip. Coba kasih tahu sama Pop Lovers, kenapa putus terakhir sama mantan terakhir lo? Ceritain. Dan terakhir, oh ada. Jadi Ya ada lah, masa nggak ada iya ya, mantan? ingat maksudnya. Oke. Putus sama mantan yang terakhir gara-gara dia tidak mendukung. Karir lo? Iya. Oh, Jadi oke. dia itu cemburuan. Oh, protektif. Kalau untuk aku pribadi sih kayak misalnya fan service ke fans gitu lewat instastory, misalnya hai guys, ini aku lagi sama siapa gitu, dan dianya itu selalu cemburu. Aku tekanin di dia. Yang mana? Ada lah pokoknya. Si Joko. Joko. sih jadinya. Bambang. Kenapa jadi Bambang. Bambang? Jadi Andi dia ya, nggak mendukung aku di entertain gitu. Setiap aku bikin instastory apa yang tujuannya untuk ngefans gitu, untuk fans,
selalu Marah-marah. dicemburuin gitu. Padahal aku kerja ini kan nantinya mungkin aku dapat job itu kan bisa Buat dia juga, buat dia ya kan? juga, tapi Oke. dia tidak melihat ke arah situ gitu. Pada saat akhirnya ya udah gitu, Ketahuan sampai selingkuh. enggak, benar-benar ya udah putus Mati. gara-gara Oh. dia nggak dukung karir aku gitu sih, lebih Oke. ke itu. Agak sedikit drama ya, Lip ya. Oke, benar. Tapi hidup lu nggak drama kan? Enggak. Enggak ya. Kurang drama. Oke, thank you Lip. Berikutnya kita langsung ke Bastian. Oke. 3 nomor yang lu pilih. 1, And then 5. Sampai nomor berapa tadi? 35. 28. 28. Oke, pertanyaan yang pertama nomor 1. 28 umur lu ya, Bas? Iya. Ya, Oh, dimension loh. Dimension. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Udah pada Oke. tahu. Udah tahu ya. Oke, pertanyaan nomor 1. Oke. Pengalaman selingkuh paling berkesan. Lu pasti pernah selingkuh? Gue yakin sih kalian pernah selingkuh. Gue yakin. Selingkuh apa Pernah. nih? Pernah selingkuh. Selingkuh hati. Iya selingkuh aja kan? Iya selingkuh. Selingkuh apa sih? Urusan lu. Selingkuh apa pak? Emang ada Coba, selingkuh Ada apa? selingkuh hati. Ya. Lu sotoy. Ada selingkuh fisik. Oh. Ada Emang beda ya? selingkuh- Iya, Nggak ngerti beda. itu. Menurut gua sama itu. Pada Beda. dijelasin. Gue beda. Oke. Oh. Oh. Beda sih emang ya. Pergaulan bebas. Oke kita Sama lanjut ke aja. Bastian, nanti kita Iya, iya, tanya soal silakan. perselingkuhan ini. Kalau buat gue Oke. sama aja sih. Maksudnya yang paling ini ya. Dulu kali ya waktu pertama awal-awal kuliah. Karena aku kuliahnya tuh asrama. Mm-mm. Jadi nggak bisa nggak bisa ketemu sama pacar. Ceritanya jauh banget ya. Yang deket-deket ini aja. Yang deket-deket nggak ada lah, yang deket-deket ini. Kadang-kadang anaknya suka mancing loh ya. Nggak Bener, bener, ada. bener, bener. Yang ini mah. Aku mau nikah. Ya gitulah. Zaman-zaman kuliah, zaman-zaman masih beli ya. Beli. Masih belum masih polos lah ya. Enggak polos. Enggak polos. Oke, baik. Bastian tuh dari SD gak pernah polos. Enggak. TK Kak. Oh iya, iya, TK udah liar banget ya. Iya. Jadi pengalaman paling berharga itu waktu lu kuliah karena LDR dan Iya. ya begitulah akhirnya ya. Jadi kayak gitu. Oke, lu kan di asrama. Gimana Asrama. selingkuhnya? Lu Apanya? selingkuh teks atau Oh iya kan dulu kan Facebook tuh waktu beda tahun sih ya, gue 2009 itu Facebook. Jadi kayak kenal-kenalan tuh lewat Facebook. Oke. Lu lewat apa kalau kenalan? MIRC. Tahu. ASL PLS. Tahu. MIRC. Itu bukannya Friendster ya? Iya, Iya. Friendster juga. Oh, Beda oke. sih, beda cuman Friendster gua barengan SMA. waktu itu. Oke, Ya, sorry waktu itu- guys. Ini bercandaan anak 90-an ya guys. Iya, gitu. Ini di antara kalian paling muda siapa? Malvin. Malvin, lu berapa? 2001 deh. 96. Oh, oke. Oke, Bastian. Berikutnya pertanyaan Ya. nomor 5. Kira-kira kalau diajak balikan sama mantan terindah bakal mau apa enggak? Enggak mau. Mantan terindah kan? Iya. Dari semua mantan dia yang Iya, paling indah, iya. enggak mau. Kenapa? Udah diajak. Asik. Enggak. Iya. Karena yang sekarang jauh lebih indah. Siapa sih, Bas? Siapa sih, Bas? Next. Sebut dong. Kalau sayang mah sebut. Inisial. Tuh, didukung, disupport sama teman-teman. Enggak perlu lo. kayak gitulah. Oke. Nanti langsung undangan aja di. Woi. Jessica denger gak nih, Jessica? Next. Oke, next. Oke, baik. Kode-kode nih dia nih kayaknya. Nomor 28. By the way, mau lanjutin ketawanya? Kayaknya Masih ini loh balas-balasan. Gue gatel banget. Kayaknya kalian punya dendam pribadi ya? Enggak, iya mulut gue gatel. Oke, nomor 28. Masih nyimpan barang dari mantan kah? Masih Apa tuh? baju, foto. Soalnya kekurangan baju. Bukan kayak itu bajunya enak banget buat tidur, sampai bajunya udah jelek banget. Pelet lo. Iya ya, kayak gitu baju jadi kayak B aja lah kalau udah gede emang kayak doesn't mean a thing. Bajunya dia daster apa? Kawan. Ini kayaknya Bajunya dia semakin gebit ya. Kalau bajunya dia daster, gua wawancara sama emaknya siapa? Enggak, bajunya Jangan-jangan, Vin. bajunya. Udah,
Berarti 1528 udah terjawab semuanya. Sampai nangis loh dia loh. Tanggung jawab loh ya. Berikutnya adalah Muffin. 3 nomor. 3 3 9 dan 35 deh. terakhir ya. Oke. Iya. Pertanyaan nomor 3 untuk lo. Kenapa lu Kenapa lihat gua? Oke. Gua udah tahu semua, gua bisa jawabin semua ini. Tahu ya, lu jubirnya dia kalau dia Iya. bohong ya. Oke. Nomor 3. Coba kasih tahu sama teman-teman lu dan juga pop lovers, kenapa dulu lu mau jadian sama mantan terindah lu? Aduh, Karena engagementnya bagus. dia nggak terindah sih. Wah gila sih ini. Siapa yang lu? Gua angkat tangan ya, sorry Gua angkat tangan gua. banget. Jadi Sorry, siapa karena matanya nih? dia cuma satu. Fanbase-nya sama-sama gue. Gua takut-takut fanbase-nya. Aduh, dua nih, dua ya. Apaan? Kenapa? Siapa sih? Ya mantan terindah lu siapa jawab Iya, dulu? nggak Nggak tahu. Nggak ada. Nggak ada. Ini segmen ini gue diem aja gimana nih? Gimana? Coba lagi. Mantan pertanyaan. terindah lu. Nomor siapa? 3 ya Terus tadi. lu putus Kenapa mau jadian dulu sama mantan Oh, terindah kenapa lu? jadi? Misalnya mantan terindah lu namanya Ani nih. Lu Realistis kenapa lu aja mau waktu itu Ani? lu lagi seneng sih atau apa? Apakah waktu lu lagi Tapi bilang karena gimana? jangan pikirin kesel-keselnya, jangan Dia pikirin aja, yang iya. udah-udah. Gila semua. Gila semua. Enggak, lebih ke ini sih, mencari selak. Exposure. Iya, mencari selak. Mencari selak. Banyak yang Apa bilang pelarian? engagement, exposure. Lu pansus Iya. atau gimana sih, Pak? Enggak, lebih mengisi kekosongan. Oh. Di Oh, saat pelarian. itu, gitu. Oke, Muffin anaknya nggak bisa kosong ya. Tapi Nggak lama bisa. ya Nggak pelariannya. bisa ya. Oke. Next. Nomor 9. Coba kasih tahu mantannya dia cuma satu kan? Enggak, Dua ya. Oke. Banyak. Oh banyak. Siapa yang nggak cuman diceritain? masih satu tangan lah. Hah? Masih sejak. Emang ada Maksudnya kurang dari 5. Iya. Kurang dari Oke. 5. Berarti ini wajib lu jawab dengan gamblang. Nomor 9. Di antara 4 atau 5? Iya, segitulah. Iya, 5 deh. Kita let's say 5 Iya. ya. Di antara 5 mantan lu, pilih salah satu mantan yang pengen diajak balikan lagi. Yang paling baik menurut lo. Kalau disuruh milih ya, mantan nomor berapa? Ini ada yang salah Akademi. Nomor apa nama? Nomor ya? Nama aja Nggak udah bisa kalau dia nama dong. Iya, Nest nggak Nest bisa. Academy. Nggak bisa Nama dong. Nest Academy. Oh, Nest enggak. Academy. Iya, lu pernah jadi cinlok di Nest Academy? Iya, ya? benar. Sama siapa? Tapi tidak Stefani. Tidak ada. Hah? Kok Stefani? Stefani. Emang iya? Aduh. Kayaknya Karena dia udah di TV kan. Jadi semua orang juga udah tahu. Iya. Dia ditanya sama Stefani, di kita sama Vanya. Lah, Semua dunia udah tahu. Gila, ya. Emang udah ketahuan. Tapi yang lain gua nggak tahu. jadi siapa? Jadi siapa? Balik lagi ke lo. Yang pengen diajak Adalah balikan. mantan ketiga. Mantan ketiga. Oh, Tahu iya, nggak lo? itu berarti. Inisialnya. Yang mana? Oh, yang Jepang. Inisialnya. Inisialnya. Inisial aja deh. Aduh. 1, 2, 3, banyak 2 kan? Apa sih? Ah, iya, Yang- gila. yang di Jepang. Bikin sendiri. Inisial deh, inisial. Inisialnya A. A. Oh, Angga. Sama Angga pernah. Angga tuh laki. Iya loh. Tapi temen gue ada yang namanya Angga cewek. Iya. Serius. Angga Andini Saputri. ini. Anggra Iya, ini iya, tuh. iya. Tapi Anggra ini, bukan Pak. Angga. Apaan Angga laki gila. Oh, oke. Oh, Angel. Nanti biar PR buat kalian semua ya. Oke. Angel. Next, berarti nomor 35. Oke. Oke. Enggak. Nomor 35. Muffin, coba kasih tahu sama teman-teman lu dan juga pop lovers. Putus paling bikin lu dongkol. Karena apa? Dan jelasin. Bikin lu marah banget. Lu akhirnya memutuskan dia atau lu diputusin sama dia? Oh ya iya. kemarin. Waktu Ini kayaknya lu tau semua. lagi bikin cerita. Oke. Selalu dia ada tunggu. Oke. Ini dia diem, pasti dia lagi nyiapin. Oke. Gue jawab pasti diserang loh. Oke. Oke. Gue jangan jawab dulu. Gue mau ngasih ke juru bicara lo. Kenapa dia Oke. yang terakhir itu? Kenapa coba? Karena mantannya curhatnya ke kita juga. Jadi kayak ya. Curhat apa dia? Enggak ada. Iya. Oke. Off the record. Oke, dia udah mengatakan. Oh iya iya. Tian, lu mau ngomong apa? Ah. Enggak. Oh, dia tipe orang yang kalau lu udah mention baru dia ngomong. Oh, iya. Oke. Jadi Enggak ada dia biar menang dia ngomong. Biar orang nyerang dulu. Oke. Nah, baru Dia dipinjam. tim-tim ngebom nih, tim-tim ngebom. Oke, Vin, silakan jawab. Apa tadi pertanyaannya jadi lupa. Putus terdongkol. Putus Putus kenapa? terdongkol itu ketika Ketika. gua
Jadi posisinya itu dia tuh mau ketemu sama cowok. Gue udah bilang jangan. Tapi ini disiap-siap ya. Masih siap-siap menyerang dia. Vin, positive thinking, mereka teman terbaik Oh, kita iya, yang iya, diajarkan iya. gitu. Oh, gimana, Vin? Berarti serius ini. Ya pokoknya posisinya tuh dia mau ketemu sama cowok ini, gue bilang jangan, terus akhirnya dia tetap ketemuan. Jadi gue bilang ya udah terserah lu deh. Kalau misalnya Emang mau kenapa ketemu sama lu punya feeling gak bagus dengan Oh cowok ini iya, atau gimana? jadi dia, waduh kok jadi ngejelekin orang ya? Kan gak mention nama. Iya. Oh iya. Ya kan? Jadi apa sih ya? Dia ngerekam lu loh, dia ngerekam lu loh. Dia panas ya. Oke. Eh, Anda. Jadi ketemunya memang udah lebih dari 1-2 kali. No, di belakang lu ternyata. Firasat ya? Iya. Oh. Firasat gitu loh, udah berasa kayak kenapa harus dia lagi? Gitu. Oke. And finally mereka jadian. Gue nggak tahu. Oke, akhirnya lu putusin dia. Gue nggak tahu. Ya udah, gue jadi terakhirnya ngomong kalau misalnya lo mau ketemu dia, ya udah lo sama dia. Gue Oh. Cari tahu dong, Hah? dia pengen tahu ceritanya. Oh, mungkin takut selingkuh hati apa selingkuh fisik? Nah, Nah itu dua-duanya mungkin ya takutnya. Selingkuh apa? Selingkuh fisik tuh gimana ya deh? anaknya masih polos ya, Malvi ya? Iya, Malvi selingkuh masih- hati gue ngerti. Maksudnya kayak lebih kayak punya perasaan. Tapi ini pertanyaan terakhir untuk kalian nih. Oke. Anyway, talking about selingkuh, karena gue yakin banget di antara kita pernah diselingkuhin atau nggak ada yang pernah diselingkuhin. Nih, definisi selingkuh kan beda-beda nih menurut kalian. iya. Ada yang selingkuh yang tadi hati, fisik dan sebagainya. Ini pertanyaan untuk kalian semua dan dijawab satu persatu. Menurut kalian, apabila pacar kalian chat atau apa sih namanya texting sama orang udah bahasanya menjurus ke kayak sayang-sayangan, ngucapin good morning and itu definisi buat kalian tuh selingkuh atau bukan? Menurut kalian? Kalau aku Tapi selingkuh. mereka iya selingkuh. Kenapa Aku tuh? udah masuk selingkuh. Karena apa ya? Dari situ berawal dari situ itu bisa muncul Yang lain-lain. iya. Oke. Ibaratnya Dari iseng jadi Contohnya minta nyaman. kenalin temennya Iya. temen gitu ya. Itu udah selingkuh ya. Oke. pokoknya Anda dengan- menyindir siapa ini? Gue nggak tahu nih. Yang paling diam aja. Nyindir dia, nyindir dia. Oke. Gue nggak. berawal dari perhatian, berawal dari selamat pagi, kayak apalagi udah sayang-sayangan, menurut aku itu modal untuk kedepannya nanti bisa jadi lebih lagi. Jadi Oke. aku pukul rata aja itu udah kayak yang udah nggak bener nih selingkuh. Oke, gitu. siap. Alif sering. Apa? Good morningin orang lain tuh sering ya. Alif? Atau gimana? Astaga. Astaga. Tapi tidak menjawab. Oke, Nen. Apa, Kita udah tahu jawabannya. Udah tahu jawabannya ya. Udah tahu. Kalau aku Dijawab. Gak usah dijelasin. lebih ke tak kenal maka taaruf sih. Oh iya, jadi Kayak semuanya aku, ditaarufin. Siapa nih? Oke. Kenalan, taaruf aja. Oke, mungkin kalau Alif sistemnya apa namanya tak kenal maka tak aruf. Kalau Davin tak kenal maka tak gendong ya, Ben. Nah itu adalah definisi selingkuh fisik ya. Assalamualaikum. Oke, Vin, kalau lu Bagus sendiri dia. gimana, Vin? Kalau lu sendiri? Kalau aku sih lebih ke tergantung hubungannya ya. Kita mandang maksudnya kayak zaman sekarang masih ada beberapa jenis relationship gitu. Kalau aku pernah sampai di posisi open relationship. Jadi kayak Panjang nih, kayaknya panjang nih. Gimana Oke. kita bikin satu segmen lagi Aha. buat kita ngebahas Boleh, Oh, boleh. Iya. open relationship itu adalah satu sekte ya? bukan Berarti Ini lama-lama kita bikin program baru nih di Iya, sini. bener, Devin, lanjut. Cinta bareng P-Force. jadi Gimana, Vin? open relationship jadi kayak yang penting lu tahu pulangnya kemana gitu. Jadi kayak kayaknya Bastian juga ngerasain itu ya, maksudnya kayak Oh jadi pulang- bebas maksudnya jadi Oke, langsung. Bastian, enggak ada. Enggak, ini kan tektokan doang biar seru acaranya. Biar etik Lu kan. mah- Ya, kalau lu kan kayak orang, berarti kan ada orang yang beda-beda kan pengertiannya. Betul. Selama masih dua-duanya agree Mm-mm. untuk terms dan conditionnya, oke. Betul, itu maksudnya. Ketika terms and conditionnya sudah dilanggar, berarti itu selingkuh. Yes, exactly. Oh gitu. Kalau gua anaknya konvensional, maksudnya masih zaman dulu banget ya, selalu selingkuh enggak. Jadi kayak kalau chattingan yang kayak gitu, kalau masih cuma kita lihat orangnya dulu lah. Kalau kalau lebih jelek dari itu. Ini ditekankan sama nggak bukan masalah lebih jelek, kayak kalau kita Insecure. pede, Kalau lu insecure. Iya. bener gak sih Iya, kalau iya, kita iya. pede kayak alah terserah. Tapi kalau Percaya lebih itu nomor satu sih. better dari kita,
Oh nggak pernah Insecure ada. dong. Oh, Lu Emang nanya gitu. top of the top ya. Di atas langit masih ada Alam gua Bastian satu di Seti. tapi believe it or not ya, biasanya selingkuhan itu lebih jelek dari yang diselingkuhin, ya kan? Nah tapi jangan dibahas. Nah lu sendiri Vin, gimana Vin? Sebelum terakhir kita mau Waduh. closing. Kalau gua mungkin sepaham sama Alif kali ya. Soalnya kayak what's the point lu ngomong good morning gitu loh. Kayak nyari perhatian lo, kecuali good morning besok jam 5 ya job ya, jangan lupa, itu nggak apa-apa. Oke. Ini good morning maksudnya mau ngapain? Ya. Buat apa gitu. Iya. Oke, good. Anyway, thank you so much untuk Beavers. Dan terakhir nih pertanyaan, siapa yang mau menjawab? Apa yang bakal kalian sampaikan untuk once again tim B yang mungkin pengen request, yang mungkin pengen dengerin single kalian, dan yang mungkin pengen nonton MV kalian? Silakan, Mas. Oke, yuk. Ini jatahnya Marvin. Lu Itu jatahnya Marvin. Tuh. Evin. Nah, buat teman-teman semua, buat teman-teman tim B juga, buat siapapun deh, buat kalian yang pengen dengerin lagu-lagu kita bisa langsung ke platform-platform yang udah ada. Kita udah masukin lagu kita Together Stronger Better. Kalian bisa langsung aja ke sana atau kalian bisa request juga ke Pop Radio 103 FM. Yes. Oke, sebelum kita closing, kita pengen kalian nyanyiin refrennya Together Stronger Better untuk Pop Lovers dan juga tim B. Dia nyari dulu. Lawan eta Rana. Tunjukkan ya. Oke. Together we are stronger, better. Come on baby, take my hand, I will never let you go. We are stronger, better. Come on baby, take my hand, I will never let you go. Oh, 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 oh. Whoa. Together, stronger, better. Oh, 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 oh. Whoa. Together, stronger, better. Wuih, nah itu ya kayak Beyonce. Itu dia. Dia sambil Oke. gitu. Nggak kaleng-kaleng lah. Nilai positif dari dia juga Once menggilangkan again, Beyonce. thank you so much untuk Beavers udah join di podcastnya Pop FM Jakarta. Good luck untuk single terbarunya, ditunggu Thank you untuk so much, karya-karya Kak. berikutnya. Thank Oke, you. kalau begitu gue Sawi Bastian dan juga teman-teman dari Beavers pamit. Sampai ketemu di podcastnya Pop FM Jakarta. Bye bye. Bye bye. Bye.